kita nyebut kalimat kucing, kucing itu apanya? Semuanya kan? Tapi yang dipukul sama anak kita apanya doang? Kan? Berarti kita nyebutnya semua kucing, iya kan? Tapi yang dikerjain sama anak kita palanya doang. Enggak semuanya dipukul. Iya kan? Enggak mungkin begitu. Ya, enggak mungkin begitu. Nah, itu namanya disebut dalam ilmu balaghah zikrul kul wa iradatul ba'd. Disebutnya banyak tapi maksudnya satu atau sebagian, atau disebut satu sebagian maksudnya banyak. Nah, ini uzkuru nikmati, bersyukurlah kalian wahai keturunan Nabi Yakub dengan nikmat-nikmatku, padahal bentuk kalimatnya sah tapi maksudnya banyak. Jadi keturunan Nabi Yakub yang pada saat itu berada di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah, kata ayat ini kalian harus bersyukur. Gitu. Kalian harus bersyukur terhadap nikmat-nikmatku yang telah aku beri nikmat kepada nenek moyang kalian. Nah kok yang dikasih nikmat siapa? Yang disuruh syukur siapa? Kenapa begini? Ayo coba, kenapa begini? Ngerti gak? Hah? Kayak sekarang nih ke saya lah ya. Abang-abang saya bilang ke saya, kakak-kakak saya, abang ataupun pok saya bilang begini, Min, bersyukur lo sekarang bisa belajar. Ya, bisa belajar dari SD, sanawiyah, aliyah, kuliah. Bersyukur, gitu kan? Coba kayak gua dulu, boro-boro, gue sekolah cuma sampai SMP doang, sanawiyah doang, SMA doang, aliyah doang. Lalu lu bersyukur udah bisa sampai kuliah. Iya kan? Bersyukur tuh, gitu. Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat ya ke bapak waktu itu. Nah, berarti yang disuruh bersyukurnya saya, cuman ditujukan nikmatnya kepada bapak saya. Kok begitu? Gimana ini? Ngerti gak maksudnya? Anak Nabi Yakub keturunannya sama Allah disuruh bersyukur. Gitu kan? Bersyukurnya terhadap nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada bapak moyangnya. Coba maksudnya apa coba? Ngerti nggak pemahaman saya? Ngerti nggak maksud ucapan saya? Dengan sebab bapak moyang kamu, dari mulai bapakmu, kakekmu, kakek buyutmu dan seterusnya, itu Allah kasih nikmat, akhirnya kamu sampai sekarang masih ada begitu. Jadi maksudnya apa itu coba? Maksudnya apa berarti? Iya, diselamatkan memang, betul. Ya, ketika itu nenek moyang, bapak moyangnya keturunan Nabi Yakub itu diselamatkan dari Fir'aun. Tidak tenggelam ketika laut dibelah. Dikasih naungan awan di Bukit Tih. Dikasih makanan dan minuman serta yang enak-enak dari langit kan, turun. Kalau di filmnya itu seolah-olah piring terbang, ya. Piring terbang dari angkasa jatuh, di atasnya berisi apa? Makanan, minuman yang enak, gitu kan? Terus dikasih batu itu bisa memancarkan air semau kita berapapun ukurannya, kapanpun bisa. Ya, terus dikasih tiang, yang tiang itu bisa bersinar untuk di waktu malam kalau kita kegelapan. Mungkin kalau sekarang tiang itu apa kalau sekarang? Tiang listrik yang ada apanya? Yang ada lampunya. Bersyukur kita gitu kan. Terus
rambut nggak acak-acakan. Berarti keturunan Nabi Yakub ini rambutnya cakep-cakep ya. Iya, rambutnya klimis-klimis lah gitu ya. Pakaiannya nggak hancur. Keturunannya jadi para nabi dan raja ketika itu masih jadi budak. Ini berarti maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Halo, paham? Oke, saya ulangi gini. Oke, satu sosialnya baik. Oke, nggak apa-apa, bisa. Saya ulangi gini. Keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang berada di kota Madinah pada saat itu di masa Rasulullah SAW masih ada. Sama ayat ini disuruh bersyukur. Tapi bersyukur kepada nikmat yang Allah kasih kepada keturunan bapak moyangnya. Yang dikasih nikmat bapak moyangnya, yang disuruh bersyukur keturunannya gitu. Alhamdulillah. Mungkin contoh gampangnya gini. Kita ini kan saat ini posisinya kalau dilihat ke orang tua kita yang dulu anak ya. Kita anak. Lu bersyukur sekarang ada, bisa ini, bisa itu, enak. Ya kan? Coba dulu lagi zaman bapak lu atau enggak kakek lu lagi zaman perang. Ya kan? Bagusnya kakek lu selamat, terus dia nikah sama perempuan, melahirkan anak, itu anak bapak lu tuh, anaknya. Bapak lu juga selamat, menikah sama perempuan, bisa ngelahirin lu sekarang. Nah, itu dia. Ya, ngerti maksudnya? Coba kalau ketika itu kakek kita aja nih, kakek kita dari bapak ataupun ibu nggak selamat, ketika berperang melawan penjajah, ada kita? Nggak ada. Atau kakek kita dari pihak bapak, dari pihak ibu ketangkep sama penjajah, ketangkep lah umpama ya, ketangkep. Tapi ketika dieksekusi, bapak kita selamat. Akhirnya menikah sama perempuan, ngelahirin kita, ya kan? Tuh. Iya kan? Atau mungkin dieksekusi, tapi karena punya ilmu kebal, gitu kan? Selamat. Akhirnya menikah sama perempuan, ngelahirin kita. Tuh, bersyukur lu. Jadi kita disuruh bersyukur, yang dikasih nikmat bapak kita. Iya kan? Nah, ini berarti maksudnya apa tadi nih? Jadi maksudnya diantaranya adalah nikmat yang kita dapatkan, ya, nikmat yang kita dapatkan itu tidak menutup kemungkinan atau pasti ada perantara dari orang lain, yaitu bisa jadi orang tua kita. Makanya ada sebuah hadis, man lam yaskurin nasa lam yaskurillaha. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sama dia tidak bersyukur kepada Allah. Gitu maksudnya. Jadi nikmat yang kita dapatkan selama ini, ya, katakanlah dari tadi kita bangun tidur nih. Dari tadi kita bangun tidur sampai malam ini kita bisa mudzakarah, itu kan banyak nikmat yang kita dapat. Semuanya itu pasti ada perantara dari orang lain. Entah itu orang lain istri kita, entah itu anak-anak kita, entah itu tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, dan muslimin muslimat ataupun manusia yang lainnya. Ya benar gak? Iya kan? Iya. Sekarang kita tadi bisa bangun katakan jam 5 atau jam 6. Ya, bisa bangun jam 5 atau jam 6. Di antaranya karena perantara orang lain adalah mungkin di antaranya itu kita punya apa? Punya satpam. Punya penjaga wilayah. Coba kalau satpam nggak ada, penjaga wilayah nggak ada, iya kan? Kemungkinan kita nggak bisa tidur. Iya kan? Karena ada satpam, ada penjaga wilayah, kita tidur jadi iya kan? Tuh.
Terus kita bangun, ya. Kita bangun nih. Pasti setiap orang kayaknya kalau bangun tidur pertama kali dia menuju kemana? Kamar mandi, ya kan? Kamar mandi kalau kita punya pam sanyo nggak nyala atau nggak keluar air gimana coba? Susah, ya kan? Susah. Kayak saya kemarin air kering, akhirnya saya nyuntik lagi, ditambah lagi 4 batang. Saya nggak bisa ngerjain sendiri, nggak bisa, ngerti juga enggak, ya kan? Nah jadi nikmat yang kita dapatkan itu pasti ada perantara orang lain selain diri kita sendiri gitu. Selain diri kita sendiri. Kayak saya nih dari PGH bisa ke sini ke Flora. Banyak ini perantaranya banyak, ya. Di antaranya mungkin motor saya sennya hidup. Akhirnya ketika saya mau belok, saya nyalain lampu sen, orang ngerti. Oh, dia mau belok kanan nih. Kasih jalan dulu deh. Gitu kan? Coba kalau nggak ada sennya, ribet ya. Terus orang itu pun Allah kasih nikmat bisa melihat. Ya kan? Dikasih nikmat sabar. Coba kalau dia nggak sabar, saya mau belok. Bisa aja dihantam sama dia buru-buru. Nah jadi intinya nikmat yang kita dapatkan sampai saat ini itu pasti ada perantara dari orang lain. Pasti itu, ya, pasti. Makanya nggak ada istilah gua bisa sendiri. Gua bisa sendiri. Nggak ada. Lo lagi lahir aja butuh orang lain, lagi lahiran. Kita dilahirkan sama orang tua kita nih, ibu kita. Nggak butuh orang lain. Minimal kita butuh orang tua kita dia ngeden. Iya kan? Coba kalau orang tua kita nggak ngeden, keluar kita. Lah kagak keluar. Iya kan? Berarti ketika orang tua kita ngeden, orang tua kita sehat. Iya kan? Orang tua kita apa lagi? Ada kepengen dan lain sebagainya. Akhirnya kita keluar. Coba kalau orang tua kita nggak mau, gua nggak mau lo keluar, gua nggak mau ngeden. Lah iya, jadi nggak ada manusia, nggak ada satupun di dunia ini yang gua bisa serba sendiri. Bohong banget tuh, ya nggak ada. Udah meninggal butuh orang. Siapa yang mau mandiin kita? Mandi sendiri lu meninggal. Pakai kain kapan sendiri? Nguburin? Jadi ketika kita lahir butuh orang lain, ketika meninggal pun kita butuh orang lain. Ya, nggak bisa kita nggak butuh orang lain tuh nggak bisa. Nah itu dia. Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum adalah bahwa kita siapapun orangnya yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada perantara dari orang lain. Minimal kita ucapkan terima kasih gitu ya. Terima kasih gitu. Jadi ucapan terima kasih itu bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat gitu. Udah paham ya? Aqimu bisyukri tilkan nikmati. Aqimu bisyukri tilkan nikmati maksudnya adalah tunjukkan perilakumu gitu ya. Tunjukkan ucapanmu yang menunjukkan bersyukur terhadap nikmat. Ketika kita berbuat baik, itu adalah bagian dari perilaku bersyukur. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat nikmat, itu berarti perilaku dari kufur nikmat.
Dari kita tadi bangun sampai hari ini nih, sampai sekarang kita bisa muzakarah, lebih banyak manakah yang kita lakukan? Ya, masing-masing aja. Ya, silahkan introspeksi diri masing-masing. Apakah lebih banyak bersyukur nikmat atau kufur nikmat? Di antaranya, kalau kita lebih banyak sampai hari ini taat, berarti lebih banyak bersyukur. Kalau sampai sekarang kita lebih banyak maksiat, berarti lebih banyak kufur. Wa'ufu bi'ahdi, kata Allah. Penuhi janji kalian dengan janjiku. Apa janjiku yang harus kalian penuhi? Yang aku perintahkan kerjain, yang aku larang tinggal. Ufi bi'ahdikum, pasti aku pun akan memenuhi janjiku kepada kalian. Apa itu janjiku kepada kalian? Kalau kalian kerjain perintahku dapat pahala, kalau kalian tinggalin laranganku dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kalian tinggalin perintahku, kerjain laranganku, dapat dosa. Aufu bi'ahdi, penuhilah oleh kalian dengan janjiku, yaitu mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ufi bi'ahdikum, aku pasti akan memenuhi janji kepada kalian. Di antara yang harus kalian penuhi, wahai keturunan Nabi Yakub, ketika itu yang berada di Madinah adalah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gini, ada kebanyakan, ya, kebanyakan manusia itu kufur nikmat. Kebanyakan manusia itu kufur nikmat. Yang syukur nikmat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kita termasuk apa enggak? Silahkan introspeksi diri masing-masing. Paham ya? Jadi kalau kita memenuhi janji kita, yang Allah perintahkan kita kerjain, yang Allah larang kita tinggalin, maka Allah pun akan memenuhi janjinya. Dalam istilah tauhid ada namanya wa'dun, ada wa'idun. Wa'dun itu janji baik Allah, wa'idun janji atau ancaman Allah. Kamu berbuat baik dapat pahala, itu wa'dun. Kamu berbuat maksiat dapat dosa, itu wa'idun. Itu. Paham? Wa iyaya farhabun. Melaksanakan perintah Allah hanya karena takut dengan apa? Ancaman Allah. Meninggalkan larangan Allah pun takut dengan ancaman Allah juga ya. Nah di sini wa iyaya farhabun, harus hanya kepada Allah lah timbul rasa Nah sekarang gini. Lagi wabah ini pertama kali muncul, ya, banyak orang begini. Lu jangan takut sama wabahnya, apa? Takut sama coronanya, tapi takut sama Allah. Ternyata takut kepada corona pun bagian daripada takut kepada Allah. Apa? Di mana coba? Takut kepada corona pun bagian daripada takut kepada Allah. Apa coba? Karena penyakit itu yang mendatangkan apa yang Allah. Iya, terus penyakit itu yang memberikan Allah, terus Allah pun memerintahkan kita untuk menghindari dari penyakit. Ya, jadi jangan begitu ngomongnya ya.
Jadi jangan sampai hari ini masih ada nih orang ya. Sampai hari ini orang masih ada aja yang menilainya kurang baik terhadap orang lain begini. Gue mah heran sama itu orang katanya. Dari pertama kali wabah itu ada sampai sekarang dia nggak pernah ke masjid. Nah apa sih? Takut banget Pak Corona. Jangan ngomong begitu. Ya. Jangan ngomong begitu. Gue mah heran tuh bahwa itu orang sampai sekarang pengajian kagak dibuka-buka. Orang ada yang lainnya udah pada buka, dia doang itu belum buka. Takut banget sama corona. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu. Pada dasarnya setiap orang itu tidak ada yang menginginkan dirinya terkena musibah. Yang terkena dirinya wabah penyakit. Nggak ada yang mau, siapapun nggak ada yang mau, ya. Ada yang mau? Ada. Kayak batuk, bersin, pilek, ada yang mau kena? Kagak ada. Apalagi wabah seperti ini. Iya kan? Udah biarin. Terus ada juga yang ngomong begini, gue mah heran itu orang dari pertama kali wabah sampai sekarang salamannya takut banget kalau salaman begini. Begini salamannya, kalau nggak begini. Lah udah biarin. Ngadu sikut kadang-kadang. Apa lagunya sih tuh orang? Begitu. Ya. Jangan begitu, jangan. Biarin. Orang masing-masing punya cara untuk menghindar dari penyakit. Siapapun orang nggak ada yang mau kena penyakit. Nggak ada. Jangan, ya. Udah biarin dia mau sampai sekarang nggak pernah ke masjid karena takut. Biarin. Emang itu cara dia begitu menghindarnya. Iya kan? Ente nggak pernah takut. Dari awal sampai sekarang, ya silakan. Ente juga pasti nggak mau kena kan? Tapi caranya pasti ada, iya kan? Iya. Apa caranya? Mungkin berdoa. Dengan ente sholat itu kan doa supaya terhindar dari penyakit. Nah, ya. Maka ini berkaitan dengan kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya? Orang sekalipun dia udah berusaha apapun, tapi kalau kudroh dan irodah Allah dia mesti kena gak? Kena. Tapi dia nggak berusaha apa-apa, cuma tetap di hatinya keinginan nggak mau kena. Iya kan? Di hati dia tetap keinginan apa? Nggak mau kena. Tapi dia nggak pakai masker, dia nggak pakai, jaga jarak kagak, apa kagak. Tapi tetap dia, Allah berkehendak dan kuasa memberikan dia keselamatan. Selamat gak dia? Selamat. Kudroh dan irodah Allah hanya berkaitan dengan yang jaiz, dengan yang mungkin. Jadi nggak wajib orang yang pakai masker nggak kena, nggak. Yang nggak pakai masker pasti kena, nggak wajib. Jaiznya Allah, tapi kita harus berusaha. Nah, ada berusaha secara lahiriah pakai masker, jaga jarak. Itu ikhtiar secara lahir. Ada lagi ikhtiar secara batini. Apa ikhtiar secara batiniah? Berdoa, banyakin sholawat, banyakin sodakoh. Nah, itu namanya ikhtiar secara batiniah, ya. Jadi siapapun jangan mengatakan yang pakai masker pasti selamat, yang nggak pakai masker pasti kan enggak. Jangan bilang begitu. Pakai masker bagian dari usaha secara lahir. Dia nggak pakai masker tapi pasti ada usaha secara batin. Nah, terus gimana dengan karena ini bagian dari peraturan yang berwenang, kita sebagai rakyatnya, karena itu baik harus diikutin, ya. Terus gimana dengan pemerintah yang kalau nggak pakai dimasukin ke peti mati? Lebay gak? Enggak lebay, ya, enggak, wajar itu, ya. Karena kita sebagai rakyatnya harus patuh kepada aturan pemerintah yang berwenang, ya. Ya selama itu baik, kenapa enggak sih? Nah, enggak lebay, ya. Cuman jangan merasa benar sendiri atau merasa paling
Nah, ini nih ya. Gitu, ya. Gitu. Paham ya? Jadi takut terhadap penyakit pun bagian daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berarti takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar kita takut dengan perintahnya mutlak, bukan ya. Ya kepada Allahnya gitu, enggak mesti itunya. Ya. Dengan perintahnya pun, larangannya pun kita tinggalin, termasuk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Paham ya? Wa'lam. Nah, di sini ada sebuah hadis, pendapat juga kemudian Syekh Nawawi Banten, orang yang di dunianya lebih banyak takut kepada Allah, maka di akhirat pun akan mendapatkan lebih banyak keamanan. Sebaliknya, kalau di dunia lebih takutnya sedikit, amannya juga sedikit. Ya. Nah, kira-kira kita mau yang mana? Sedikit takut di dunia, banyak takut di akhirat. Atau sebaliknya, banyak takut di dunia, banyak aman di akhirat. Mau yang mana? Ya silahkan pilih. Iya. Maunya insya Allah di dunia lebih banyak takut, yang akhirnya di akhirat lebih banyak amannya. Ya. Lebih banyak takut di dunia, di akhirat lebih banyak aman. Sedikit takut di dunia, di akhirat pun amannya sedikit. Ayo, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Ya, silakan. Ayo. Iya. Maksudnya lebih banyak takut di dunia itu yang bersangkutan dengan perintah dan larangan Allah atau yang lain juga Pak? Iya. Baik yang langsung ataupun tidak. Jadi takut kepada larangan Allah kita kerjain, perintah Allah kita tinggalin, gitu. Takut itu tuh bukan takut ngerjain perintah Allah, bukan takut ninggalin larangan Allah, bukan. Tapi apa? Takut nggak bisa ninggalin larangan Allah, takut nggak bisa ngerjain perintah Allah. Kalau itunya lebih banyak, maka aman di akhirat pun lebih banyak. Nah, takut kepada Allah bisa secara langsung, bisa juga ada apanya? Perantaranya. Tadi salah satu kita takut kepada penyakit, kita takut sama penyakit nih, sehingga kita menghindar. Itu pun bagian takut kepada Allah. Ya. Jadi takut kepada Allah itu bukan hanya takut neraka, akhirnya kita tinggalin maksiat. Bukan itu aja. Kita takut terkena penyakit, itu pun bagian dari takut kepada Allah. Jadi orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah atau belum buka-buka majelis taklim karena takut wabah, dia pun bagian termasuk takut kepada Allah. Biarin. Itu cara dia begitu, nggak apa-apa. Ya, jangan kita udah mentang-mentang bisa ke masjid atau bisa buka majelis taklim lagi, lu mah takutnya berlebihan, sampai ke masjid sampai sekarang aja kagak, sampai majelis taklim lu kagak belum buka-buka juga, kebangetan lu takutnya. Jangan begitu, ya, jangan begitu. Karena kan orang juga punya rasa takut, kadarnya beda. Ada yang takutnya takut banget, ada yang takutnya setengah, ada yang takutnya sedikit, kan gitu, ya kan?
Nah, jadi yang dimaksud takut di sini, takut di dunia adalah takut apa? Takut tidak bisa meninggalkan larangan Allah, takut tidak bisa mengerjakan perintah Allah. Kalau itunya lebih banyak, maka di akhirat pun dapat keamanannya lebih banyak gitu. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa benar sendiri, jangan merasa paling benar. Kita jangan bilang, lu mah kelebihan lu takutnya. Lebay lu, takutnya lebay sampai kadang belum berani ke masjid juga. Masjid masih ada aja ditutup, dikunci, belum dibuka. Lebay itu nggak boleh begitu, jangan. Ya. Jangan. Biarin dia punya cara begitu dan rasa takut dia mungkin lebih daripada kita. Kita ya alhamdulillah tetap juga kita juga takut ke kena. Ini semua orang nggak ada yang mau kena, nggak ada, semuanya takut ke kena begitu. Ya, terus ada lagi silahkan. Ya. Wa iyaya farhabun. Takutlah kalian kepadaku. Farhabun di sini takutnya maksudnya adalah menghindar, tapi ada usaha untuk ada usaha untuk menjaga diri, ya gitu. Itu namanya farhabun. Takut diiringi dengan menjaga diri. Bukan takut bukan takut nggak ada usaha perlindungan diri, ya. Dia takut nih, tapi usaha untuk menjaga dirinya nggak ada, ya. Dia takut keluar malam, ya kan? Dia takut sebetulnya keluar malam, dia takut, tapi dia ketika dia keluar malam nggak ada usaha untuk menjaga dirinya. Itu takut yang berarti? Takut yang gegabah. Takut yang gegabah. Lu takut tapi lu nggak ada nggak ada usaha untuk menjaga diri. Nah, itu salah, ya. Jadi farhabun itu takut sekaligus ada usaha menjaga diri. Jadi di sana farhabun itu pengertiannya al khaufu ma'a ma fihi taharruzun. Rasa takut diiringi dengan usaha menjaga diri. Minimal usaha menjaga dirinya